Dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismon mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Tapi saya nggak tahu apakah itu hasil AI atau hasil memang itu aslinya kayak gitu. Saya di situ bener-bener nggak ngeluarin statement apa-apa. Yang fenomena ini bukan kesalahan cetak, melainkan bagian dari teknik pengamanan percetakan atau printing security feature yang dikenal sebagai microtext orientation shifting atau manipulasi persepsi visual berbasis arah baca. video tadi harus gua take down karena gua udah ketemu file aslinya dan ternyata Pembodohan ya, pembohongan yang dilakukan oleh si topi miring ini. Belasan ahlimu, Roy Suryo di Polda Metro Jaya itu kemana? Sekarang kau percaya dengan topi miring itu yang sebelumnya sudah pernah membodohi, membohongi kalian, ngeprank kalian. Sekarang dia ngeprank kalian lagi. Anda kena pidana ya topi miring kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Panci dan kawan-kawan yang malu 7 turunan ya, bahkan sampai 7 tanjakan. Tanjakan ke kanan dan juga tanjakan ke kiri. Ya, maunya menjatuhkan pernyataan Rismon ya, bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nggak tahunya si Panci dan kawan-kawan sendiri yang justru kejatuhan. Kejatuhan apa bang? Kejatuhan duren di kepalanya. Dan celakanya ini bukan yang pertama kali. Ini merupakan yang kedua kalinya si Panci dan kawan-kawan ini dikibulin ya oleh ahli digital forensik ya, anak kecil ya, abal-abal. Ahli digital forensik abal-abal bernama Topi Meret. Semula saya kira ya, ini si Topi Meret ini adalah seorang akademisi lah, minimal masih kuliah lah gitu ya, seorang mahasiswa jurusan di digital forensik. Ternyata dia otodidak belajar digital forensik. Jadi isinya cuma sok-sokan. Makanya bacotannya ngawur semua. Celakanya dipercaya oleh si Panci. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismon mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Pertama disclaimer dulu ya Pak. Oke, disclaimer. Sebenarnya di sini yang pertama menemukan si Gajah Adam itu kan saya, tapi itu sebenarnya cuma buat lelucon aja sebenarnya, kayak cuma buat nanti buat klik bait di dalam konten saya gitu. Nah, saya tuh sebenarnya nggak tahu apakah memang itu disengaja atau nggak tahu nih, mungkin ada security atau apa gitu kan. Tapi yang paling penting adalah di dalam sebuah citra ada satu objek dan objek itu memiliki garis tepi. Sorry, saya klarifikasi. Ya. Gajah Adam itu ada atau enggak? Ada. Ada. Tapi saya nggak tahu apakah itu hasil AI atau hasil memang itu aslinya kayak gitu. Saya di situ bener-bener nggak ngeluarin statement apa-apa. Yang Ya, seperti itu ya. Saya sebelumnya nggak tahu teman-teman ya. Saya ya husnudon begitu ya, sebagai seorang muslim harus berprasangka baik. Saya pikir ini ya memang masih muda secara usia, tetapi mungkin menurut saya secara keilmuan ya dia ahli di bidangnya. Minimal saat ini mungkin masih menempuh pendidikan lah di bidang digital forensik atau apa jurusannya ya, S1 begitu, dan belum lulus karena terlihat sangat muda sekali. Tetapi dari omongannya saya nggak tahu ya ini hasil AI ataukah apa. Loh,
Kok ahli digital forensik tidak bisa membedakan hasil AI dan tidak? Kan mudah sekali itu. Saya aja bukan ahli digital forensik bisa. Lah dia kok nggak bisa? Ternyata setelah saya telusuri, ini ahli digital forensik abal-abal. Ini penerusnya almarhum Krismon ya. Coba kita lihat lebih detail dan mendalam apa sebetulnya yang dia bacotkan gitu ya. Mari kita simak bareng-bareng. Ramai banget ya rakyat bersuara sampai pada gelut-gelut. Kenapa sih ya? Selembar ijazah kagak kelar-kelar. Kalian capek kan? Gue juga capek. Si Bang Rismon ini kemarin menampilkan sesuatu yang amazing gitu ya. Tiba-tiba watermarknya muncul dengan sangat jelas. Di sisi lain juga tiba-tiba ada emboss juga. Jadi ini penggalan kode ya, apply gradient domain yang dibagikan oleh Bang Rismon Sianipar di Rakyat Bersuara. Kalian bisa lihat di sini betapa jelasnya ya, seolah-olah ini adalah magic gitu. Sekarang kita coba ya ngerunning programnya. Ini gambar yang baru kita download ya dari X-nya Dian Sandi dan dari konsepnya Bang Rismon ini ya. Ada dua program dengan algoritma yang berbeda. Satunya lagi wavelet, satunya lagi transform. Kalian bisa lihat di sini. Tepi objek dari hurufnya itu hancur. Kalau misalkan punyanya si Rismon yang ada di Rakyat Bersuara itu kan kayak jelas banget kan. Universitas Gajah Madanya tuh jelas banget gitu. Garis objek tepian objeknya itu jelas banget. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada Mada, ada yang Adam gitu. Kalian bisa lihat di sini. Universitas Gajah Adam gitu. Nih, gue nggak bohong nih. Ini Adam nih. Satu Adam. Yang lain Mada. Gue sangat yakin algoritma ini itu nggak mungkin menciptakan hasil atau output yang kayak gini. Karena garis tepinya aja udah beda. Ini algoritma yang sama yang diterapin di tempat lain. Itu harusnya kayak gini. Sama juga kayak yang di sini nih. Dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismon mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Ya. Jadi intinya si ahli digital forensik abal-abal, si penerusnya almarhum Krismon ini mengkritisi pernyataannya almarhum Krismon ya. Sama-sama abal-abal ya, saling serang. Yang dipersoalkan adalah Gajah Adam gitu ya. Jadi Gajah Mada, tapi ada di wilayah tertentu itu tulisannya bukan Gajah Mada, tetapi Gajah Adam. Dan dianggaplah oleh si ahli digital forensik abal-abal ini, Rismon itu berbohong ya. Seolah-olah menyampaikan sebuah data yang editan gitu. Nah, ya kalau saya aja teman-teman ya, walaupun saya bukan seorang ahli, mendengar bacotannya si pemuda ini ya saya sangat meragukan lah ya. Karena ya sama seperti saya meragukan almarhum Krismon dulu, kelihatan sekali dia tidak menguasai apa yang dia bicarakan ya. Dan kalau tidak percaya, coba kita tengok bareng-bareng video selanjutnya ya. Ini dia. Video tadi harus gue take down karena gue udah ketemu file aslinya dan ternyata Pembodohan ya, pembohongan yang dilakukan oleh si topi miring ini. Belasan ahlimu, Roy Suryo di Polda Metro Jaya itu kemana? Sekarang kau percaya dengan topi miring itu yang sebelumnya sudah pernah membodohi, membohongi kalian, ngeprank kalian. Sekarang dia ngeprank kalian lagi. Anda kena pidana ya topi miring kali ini. Pasal-pasal yang ditersangkakan kepada Roy Suryo juga bisa ditersangkakan kepada si topi miring ini. Topi miring kali ini Anda nggak luput. Topi miring ini harus diseret pidana bersama Roy Suryo. Dia turut serta melakukan tindak pidana. Nah, hurufnya huruf watermarking ya memunculkan huruf. Itu sangat telat ya, karena source aslinya nggak kayak gitu. Source aslinya nggak kayak gitu. Source aslinya nggak kayak gitu. Coba ini. Memunculkan dari yang tidak ada. Bukti-bukti ya. Benar. Itu sebenarnya dari mata telanjang aja kalau misalkan kita lihat ya Pak yang di iOS itu salah satu kan Pak Rismon itu nampilin source asli sama source yang ininya muncul, hurufnya muncul gitu kan. Nuduhan nih. Pas kalau dicek secara
baik-baik, Ya. itu sebelum diproses ke program udah ada ininya, udah ada hurufnya dan ada watermarknya, kayak gitu. Maksudnya? Jadi Sampai ikut serta itu, topi miring. Kau untuk apa? Hah? Apakah kau sedang dibayar oleh Refli atau Roy Suryo? Sekarang gini, pertanyaan saya, ya. Sekian banyak ahli yang dihadirkan oleh Roy Suryo di Polda Metro Jaya, apa gunanya? Kau pakai topi miring ini untuk apa? Belasan ahlimu Roy Suryo di Polda Metro Jaya itu kemana? Sekarang kau percaya dengan topi miring itu yang sebelumnya sudah pernah membodohi, membohongi kalian, ngeprank kalian. Sekarang dia ngeprank kalian lagi. Otak kau di mana, Mas Roy? Sekelas mantan menteri macam Anda kualitasnya, wah, rugi besar ya sebelumnya Anda jadi menteri negara ini ya. Apalagi sekelas Refli Harun ya, yang katanya profesor ya, sekelas dia tanpa melakukan sebuah namanya fact checking atau uji perbandingan ya untuk melihat lebih jauh. Apalagi si Roy Suryo juga itu pakar telematika atau telepanci atau teletabis. Pakar apa itu ya? Dalam bukunya itu nggak pernah menjelaskan soal telematika secara detail, soal perhitungan matematisnya 99,9% itu apa? Nggak ada ya, nggak ada. Sekarang kemana kebelasan pakar ahli yang kau hadirkan di Polda Metro Jaya, Roy? Kemana semua itu? Kemana? Jawab. Lalu sekarang kau melipir kayak si topi miring ini. Nah, pertanyaan saya ini, jika Anda melibatkan topi miring ini ke dalam tim Anda, membantu kalian, maka ini masuk dalam pasal turut serta melakukan tindak pidana. Itu ada pasalnya. Dan Anda topi miring bakal ya terancam diseret pidana 6 tahun bisa lebih ya. Karena ada 2 atau 3 pasal yang dimana ya akan bisa ya disematkan pada Anda atas dugaan-dugaan sebuah tindak pidana yang Anda lakukan. Sekarang, jika Refli Harun yang mengajak dia, maka itu akan berdampak sekali. Kontes di sini kontes pidana. Nah, kemarin Refli Harun pun mengglorifikasi, Roy Suryo pun mengglorifikasi. Kontes ini adalah suatu pemberitaan bohong, satu kajian yang menipu publik, katakan seperti itu ya, merugikan UGM, merugikan nama baik Rismon yang dalam hal dia tidak melakukan pengeditan terhadap Universitas Gadhaj Adam itu ya. Tapi dituduh dan merasa paling benar mereka tanpa melakukan uji comparison. Sementara Bang Rismon sudah melakukan klarifikasi melalui video di kanal YouTube Baligen, ntar saya tayangkan. Dan jauh sebelum itu juga Pak Dr. Roni Teguh dan Pak Josus Nabela sudah membeberkan ya bagaimana yang namanya printing security itu di dalam ijazah yang diterbitkan oleh UGM ya. Itu teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana si topi miring itu kemarin begitu percaya diri ya. Ya, menuduh. Ingat loh, menuduh. Nah, kontes ini selain menuduh, memberikan berita bohong dan Aduh, itu adalah komentar ya atau pendapat Bang Musato terkait si topi meret ya. Yang menuduh bahwa data yang disajikan oleh almarhum Krismon itu adalah data editan karena kata yang muncul ya itu tidak hanya Gajah Mada, Universitas Gajah Mada gitu ya, tetapi juga ada Gajah Adam. Kelihatannya wah keren kali ya kan, ini penemuan baru. Kalau di watermark gitu ya, apa ya watermark ya, iya betul watermark. Kalau watermarknya aja salah, bukan Gajah Mada, tapi ada sebagian Gajah Adam, berarti ijazah Jokowi juga bisa dipastikan palsu. Nah itulah makanya kenapa isu ini langsung ditangkap oleh si Dewa Panji dan kawan-kawan begitu antusias. Nggak taunya ya kan. Dia malah kejatuhan durian. Aduh. Coba kita lanjutkan videonya. Ini menarik sekali ya. Saksikan sampai selesai pokoknya. Ini dia. Oke. Di sini ada coding yang di-share oleh Pak Rismon di dalam Rakyat Bersuara. Nah, Pak Rismon dalam menit 49 itu bilang kalau misalkan ini adalah ilmiah, ini bisa di-challenge oleh siapapun, dan saya men-challenge coding ini, mencobanya sendiri dengan resource dari Dian Sandi di Twitternya gitu ya. Namun yang saya dapatkan itu justru berbeda dengan hasilnya Pak Rismon yang tiba-tiba hurufnya ini muncul secara jelas dan garis tepi dari huruf-huruf itu terlihat sangat jelas.
Nah, kalau misalkan percobaan saya itu huruf-huruf ini tuh nggak kelihatan gitu, jadi kayak artefak kotak-kotak kayak gitu, dan kayak rusak ya, kayak pixel rusak kayak gitu. Nah, di dalam coding ini juga Pak Rismon tidak men-share dua function yang penting, divergence dan Poisson, yang harusnya itu sudah diterangkan di dalam rumus matematikanya. Nah, di sini tuh nggak ada juga untuk melakukan kelupaan atau kebohongan. nah itu tanya Pak Rismon juga. Nah ini penting supaya Iya. bahasa yang sangat canggih ilmiah dari Topi Merah itu saya terangkan dengan bahasa sederhana. Iya. Jadi respon lupa, sengaja lupa atau Menyembunyikan gitu ya, menyembunyikan itu. Ya, nah di sini ada dua function yang kita nggak tahu, tetapi saya mencobanya berdasarkan rumus yang dia pakai. Dan anehnya di sini tuh tidak ada untuk mengenhance pixel. Sementara ini sangat-sangat jelas gitu. Sampai kita bisa melihat tulisan-tulisan yang sangat jelas dan ada gajah Adamnya. Dan tapi untuk saya fokusnya adalah untuk men-challenge dari soal gajah Adam ya, bukan. codingnya ya. Dari sisi codingnya yang dikatakan itu ilmiah dan bisa dicoba oleh semua orang, seperti itu. Ya, dari sini saya semakin yakin ya bahwa ini orang memang bukan ahli di bidangnya ya. Jadi dugaan saya sebelumnya bahwa hanya usianya saja yang muda, tetapi mungkin saja secara keilmuan dia sudah cukup mumpuni karena menempuh pendidikan di bidang digital forensik. Ternyata dugaan saya salah. Dari cara yang bersangkutan berbicara barusan saja, kita sudah bisa menilai bahwa sebetulnya ya ini orang yang memang benar-benar anak kecil. Selain usianya muda, pengetahuannya juga ya belum seberapa dan pengalamannya nggak ada. Kan kita bisa menilai ya bagaimana dia cara berbicara di depan umum gitu kan. Cara menggunakan kata, kemudian gesturnya bagaimana. Jadi dugaan saya yang menyebut ini ahli cuma masih muda, keliru teman-teman ya. Ini jadi benar-benar ini adalah ahli digital forensik abal-abal penerusnya almarhum Krismon. Nama akunnya siapa? Topi Meret ya. Lanjut. Teman-teman sudah lihat videonya yang barusan. Kita akan jelaskan satu persatu, teman-teman. Ya, Bang Rismon ini menggunakan sebuah teknologi untuk sebuah kertas digital. Ya, ternyata hasilnya seperti tadi teman-teman saksikan ya, seperti ini hasilnya. Nah, hasil ini diklaim oleh Roy Panci bahwa ini katanya diedit oleh Bang Rismon, padahal tidak. Di video yang tadi teman-teman saksikan, teman-teman menyaksikan sendiri bahwa Bang Rismon melakukan penelitian menggunakan teknologi yang sama untuk ijazah-ijazah yang lain. Hasilnya sama. Apa hasilnya sama? Semua ijazah-ijazah yang serupa dengan ijazah Pak Jokowi terdapat emboss dengan tulisan Gajah Mada, tetapi di sisi yang sebelah kanan sini teman-teman tulisannya Gajah Adam, sama semua. Dan kita lihat di pemeriksaan ijazah ini juga terdapat tulisan Gajah Adam. Teman-teman perhatikan, yang saya beri tanda panah sudah kelihatan ya. Kemudian di ijazah yang lain sama, posisinya persis seperti ijazah sebelumnya. Tulisannya Gajah Adam. Ini lebih jelas lagi teman-teman. Nah, perhatikan tulisannya Gajah Adam sama letaknya. Ya, jadi posisi kertasnya, tulisannya itu sama persis seperti itu. Seperti di ijazah sebelumnya. Kemudian ini ijazah Bapak Jokowi juga sama. Tulisannya Gajah Adam di posisi kertas yang sama. Artinya apa? Artinya bahwa memang kertas yang digunakan oleh Gajah Mada untuk ijazah mahasiswa-mahasiswa keluaran tahun 80-an ada emboss di sisi sini, yaitu tulisannya Gajah Adam, dan itu terdapat di semua ijazah. Apakah ijazah tersebut palsu? Tidak. Ijazah tersebut tetaplah asli. Diklaim bahwa katanya Topi Merah menggunakan coding-coding, mengetahui bahwa ini diedit.
hoax ya teman-teman ya. Itu karena kebodohannya si Panci, memang tidak punya ilmu seperti itu sehingga buru-buru menuduh katanya Bang Rismon melakukan rekayasa pengeditan katanya. Seolah-olah di kertas Pak Jokowi itu ada embossnya gitu. Ini adalah teknologi memang canggih ya teman-teman, khusus untuk kertas digital. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan pembenci itu, kubu geng Panci yang ada di VT saya menanyakan, bisa nggak Ibu menjelaskan tentang Gadget Adam? Dan ini penjelasan saya, semoga bisa menjawab. Dan ini akan menjadi bukti bahwa geng Panci selalu menebarkan kebohongan dengan terburu-buru. Betul. Iya, analisis yang sempat dikemukakan oleh Topi Merah. Biasanya saya analisis gambarnya sekian ini. Cuman takutnya itu kurang besar, Mas. Nah, kita kasih ini spesial. Ya, besar. Nah, jadi gini. Analisis ini mengatakan si Omon, kalau nanti si Omon marah lagi ya. Dokter, Rismon Hasiolan, Sianipar, ya, itu mengatakan ya dia kan mau disebut angeng kan, itu mengatakan kalau ini ada watermarknya. Ada Universitas Gajah Mada, resolusinya tinggi. Tapi sekarang perlu saya perhatikan. Di antara tulisan Universitas Gajah Mada, Topi Merah menemukan ada kata Mada berubah jadi Adam. Gimana bisa? Tapi kita temukan lagi. Jadi bukan Universitas Gajah Mada, tapi Universitas Gajah Adam. Nih. Wah, ini Gajah Adam. Di analisis saya lebih kelihatan. Makin palsu lagi dong Jokowi ini. Ini dia saking euforianya, dia melakukan jumpa pers itu di beberapa kali gitu ya, supaya viral gitu, dan diposting oleh youtuber mereka gitu untuk memviralkan ini. Padahal sebelumnya si Roy Suryo ini sempat mengatakan bahwa tidak ada emboss di ijazah Pak Jokowi. Ternyata dia percaya atas temuan si Topi Merah ini bahwa ada emboss, tetapi tulisannya tadi Gadget Adam itu. Ini emang orang gila begitu teman-teman. Harusnya dia konsisten dong. Kalau dia tidak percaya ada embossnya ya sudah. Kenapa dia percaya kepada Topi Merah? Karena itu menguntungkan dia. Ketika ada temuan Gadget Adam itu seolah-olah ini adalah temuan baru yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Iya. Ya ini menarik ya. Katanya kan ya. Ya ini jarang dipikirkan oleh orang apa yang disampaikan oleh Ibu DJ ini ya. Ini memang tidak konsisten ya. Jadi Ibu DJ barusan kan di bagian-bagian akhir kan membahas ya. Kalau tidak percaya ada emboss, lah kenapa kok membahas emboss ya kan? Kalau tidak percaya adanya watermark ya kan, bahwa ijazah Jokowi tidak ada watermarknya misalnya seperti itulah. Lah kok malah membahas watermark yang disampaikan oleh almarhum Rismon. Seharusnya kalau memang sejak awal tidak percaya ada emboss, ada watermark, ya narasinya bukan mempersoalkan Gajah Mada dengan Gajah Adam, tapi mempersoalkan bahwa saya tetap yakin ijazah Jokowi tidak ada watermarknya. Kan seperti itu. Ya toh? Dan yang paling celaka apa yang disampaikan oleh Ibu DJ barusan ya, ini bukan yang pertama kali loh. Si Dewa Panci ini ditipu oleh orang yang sama. Ditipu oleh anak kecil, anak ingusan, bikin malu. Ini untuk yang kedua kalinya bro. Aduh, Topi Meret. Kau menipu mantan menteri loh. Aduh, lanjut. Alias Dokter Rismon Hasiolan Sianipar Anda buat kebohongan publik yang luar biasa secara kebohongan live publik lagi di layar besar. Jadi apa yang ditunjukkan watermark oleh si Rismon palsu. Ya, sekali lagi palsu. Wah, ya. Mana ada tulisan Watermarknya palsu, ijazahnya asli nggak? udah pasti palsu. Apa kata si Topi Miring? Kemudian mau satu akan tampilkan data-data ya dari Pak Joshua Sinambela, Pak Roni Teguh. Ya, lihat ini. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada Mada, ada yang Adam gitu. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Ada yang Mada, Universitas Gajah Adam gitu. Oke, Gajah Nih, Adam. gue nggak bohong nih. Ini Adam nih. Ya memang Anda nggak Satu bohong. Adam. Tapi Yang Anda lain Mada. melakukan Ini perbandingan nggak? typo mungkin ya. Nah, typo nggak mungkin ya. Menurut saya Apa nggak ya? mungkin typo. gue sangat yakin Hmm? algoritma ini itu nggak mungkin menciptakan
hasil atau output yang kayak gini. Oke, Karena ada tulisan di sana apa dan kenapa sampai ada tulisan gajah Adam itu? Ini dia jawabannya, teman-teman. Nah, ini titelnya Pak Roni Teguh, teman-teman, ya. Kita lihat ya. Micro Text Orientation Shifting. Nanti sebentar saya akan jabarkan, saya sudah dapatkan sumber-sumbernya mengenai Micro Text Orientation Shifting. Pertama, pada ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM, terdapat fitur keamanan, ya. Fitur keamanan berupa watermark yang berfungsi sebagai proteksi terhadap pemalsuan dokumen. Dapatkan poinnya? Ya, sekali lagi ya, bahwa pada ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM terdapat fitur keamanan, ya, fitur keamanan berupa watermark yang berfungsi sebagai proteksi terhadap pemalsuan dokumen. Oke, di sini kita bertolak dulu dari fitur keamanan berupa watermark. Seperti apa? Kita lihat. Watermark tersebut memuat tulisan Universitas Gadjah Mada yang menjadi identitas resmi institusi. Menariknya, berdasarkan hasil pengamatan terhadap data ijazah yang dianalisis, ditemukan adanya 2 variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Ingat loh, ditemukan adanya 2 variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Nah, kita lanjut di bawah. Ada 2 di sini ya, 2 variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Apa penjabarannya? Pertama, watermark terbaca secara normal sebagai Universitas Gadjah Mada pada orientasi tertentu sesuai dengan desain standar yang sengaja disematkan dalam kertas security. Ya, sekali lagi. Pertama, watermark terbaca secara normal sebagai Universitas Gadjah Mada pada orientasi tertentu sesuai dengan desain standar yang sengaja disematkan dalam kertas security. Sengaja disematkan, bukan diedit. Paham nggak, Roy? Anda pakai ini siapa pemikirannya si topi merah itu? Kemudian apa namanya glorifikasi gitu. Anda paham nggak yang kayak gini, Roy? Kau paham nggak? Roy, paham nggak yang kayak gini? 99,9% mana hitungan matematis matematika? Saya kejar itu tuh. Saya akan kejar terus itu ya, teman-teman. Kita lanjut. Poin kedua. Pada orientasi atau sudut pandang berbeda, susunan huruf dapat terbaca sebagai Universitas Gadjah Adam. Ya, sekali lagi. Poin kedua, pada orientasi atau sudut pandang berbeda, susunan huruf dapat terbaca sebagai Universitas Gadjah Adam. Fenomena ini bukan kesalahan cetak, melainkan bagian dari teknik pengamanan percetakan atau printing security feature yang dikenal sebagai Microtext Orientation Shifting atau manipulasi persepsi visual berbasis arah baca. Paham tidak, Roy? Roy, kau paham tidak ini? Yang disebut dengan Microtext Orientation Shifting. Kau paham tidak? Roy, ya, jangan kau asal luar palsu. Nah, bukumu ini ya, mana kayak ini barang ini 49 halaman ini ya, udah kayak sampah ini nih ya, udah kayak sampah gitu, udah bongkar ya. Kita lanjut. Ya, jelas ya. Ya kan? Protect Orientation Shifting. Nah, itulah yang disampaikan oleh Joshua Sinambela yang baru saja kita dengarkan dari pemaparan Bang Mosato gitu ya. Jadi memang ada dalam dunia percetakan itu namanya Protect Orientation Shifting ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Mosato barusan ya, mengutip pernyataan dari Joshua Sinambela gitu loh. Jadi itu ya, Protect Orientation Shifting itu ya, itu berhubungan dengan sudut pandang yang membaca. Jadi dari arah mana membacanya itu bisa terjadi perubahan gitu loh. Dan yang bikin apa namanya si Dewa Panji dan kawan-kawan ini kejatuhan ya kan, itu tadi ternyata ya watermark yang sama dengan tulisan Gajah Adam juga ditemukan pada ijazah lain yang sudah jelas-jelas asli ya, dianggap asli
dari Universitas Gajah Mada. Saya yakin teman-teman ya, terkait protect orientation shifting, jangankan si Dewa Panji, si Topi Meret sendiri yang membawa isu ini ya kan, yang apa namanya, memunculkan isu Gajah Adam ini juga tidak paham ya, karena dugaan saya keliru. Saya pikir ini orang hebat, ternyata ya seperti itulah, abal-abal. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.